Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nira, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, Bu Nira. Baru datang ke sekolah nih ya Bu ya? Iya, 9 hari pelatihan diklat, kurikulum merdeka, menambah wawasan, tambah ilmunya, tambah silaturahminya dengan teman-teman semua. Oke, alhamdulillah. Oke, Bu, kedatang apa? Saya kesini nih mau wawancara sama Ibu untuk memenuhi tugas CGP saya. Diizinkan ya Bu ya? Iya, silakan Bu Nira ya. Oke, pertanyaan yang pertama, selama ini nih bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang menurut Ibu merupakan dilema etika atau menurut Ibu itu bujukan moral? Oh iya, Bu Nira. Jadi untuk mengidentifikasinya itu mudah saja Bu Nira. Jika dalam sebuah kasus keduanya dikatakan benar, maka hal itu merupakan dilema etika. Sedangkan jika dalam sebuah kasus yang satu dikatakan benar dan satu lagi dinyatakan salah, maka hal tersebut merupakan bujukan moral. Oke, jadi kalau misalnya sama-sama benar itu etika ya Bu ya. Iya, tapi kalau ada yang salah, satunya benar itu bujukan moral ya. Oke, baik Bu. Yang kedua, selama ini bagaimana sih Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, sebelum kita mengambil keputusan, tentunya Ibu mengidentifikasinya terlebih dahulu dengan mencari tahu siapa saja yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada. Selanjutnya, keputusan bisa diambil tentunya keputusan yang tepat bagi semua pihak yang terlibat dan mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Begitu Bu Nira. Oke, jadi pertama Ibu identifikasi dulu ya Bu, tidak mengambil keputusan, lalu didiskusikan tentunya dengan musyawarah ya Bu ya. Musyawarah, kekeluargaan bersama gitu. Iya, jadi tidak sendiri ya Bu mengambil keputusannya ya. Oke, selanjutnya langkah-langkah apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menangani kasus-kasus gitu? Kira-kira langkah-langkah apa aja? Iya, langkah yang pertama yang Ibu ambil adalah dengan memanggil pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan. Agar Ibu mengetahui terlebih dahulu di mana letak permasalahan atau inti dari permasalahan tersebut terjadi dan apa pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan Ibu ambil dan putuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Oke, jadi langkah pertama tentunya Ibu manggil dulu nih ya yang bermasalah ya, bermasalah, lalu baru Ibu selesaikan kasus tersebut, lalu diputuskan tentunya mementingkan kedua pihak ya, tidak ada yang dirugikan ya dua pihaknya. Ya, tidak hanya sebelah yang Ibu lebih baik gitu ya, pasti keduanya harus lebih baik ya. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja sih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tadi kan dilema etika itu kan Ibu bilang sama-sama benar ya. Nah, kira-kira nih hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus tersebut gitu Bu? Ya, menurut Ibu hal yang efektif adalah melakukan dialog, berdialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan. Hal itu dilakukan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif sehingga tidak menimbulkan perselisihan atau permasalahan yang barunya nantinya gitu. Oke, ya, jadi langkah yang pertama halnya Ibu lagi-lagi ke musyawarah ya Bu ya. Agar kan kalau ke musyawarah jadi semuanya dilibatkan gitu ya, tidak mengambil keputusan sendiri. Iya, kita berikan bimbingan juga kepada kedua pihak gitu ya. Semua supaya tidak ada menimbulkan perselisihan. Oke Bu. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini menurut Ibu tuh tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ada nggak kira-kira tantangan yang menurut Ibu tantangan? Gitu? Ya adalah setiap segala sesuatunya pasti kan ada tantangannya ya. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko
seminimal mungkin gitu, risikonya seminimalkan mungkin, dan tentunya dengan dukungan positif dari semua warga sekolah. Jadi semua warga sekolah, guru-guru, semua tenaga pendidikan harus bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah yang berada di sekolah, dan dalam pengambilan keputusan semua kita harus bersinergi, bekerja sama. Oke, baik. Jadi Ibu usahakan dalam mengambil keputusan itu minimal banget gitu ya, minimal banget risikonya dari kedua belah pihak ya. Kalau bisa tidak ada ya Bu, tidak ada risiko dari kedua belah pihak, tidak ada yang tadi dirugikan dari kedua belah pihak juga gitu. Oke, baik Bu. Kira-kira apa sih yang Ibu miliki, atau kan Ibu punya kasus nih, biasanya ada jadwalnya atau ada cara-caranya tersendiri, atau penyelesaian kasus dilematika itu ya kalau misalnya hari itu terjadi ya harus Ibu selesaikan hari itu juga, atau ada jadwal yang tertentu, misalnya ada kasus nih Ibu harus jadwalkan dulu kira-kira penyelesaiannya, ataukah harus Ibu selesaikan saat itu juga gitu Bu? Iya, biasanya dikondisikan ya, dikondisikan. Kalau masalahnya memang harus segera diselesaikan, mungkin hari itu diselesaikan. Kalau misalnya masalahnya bisa ditunda nanti untuk esok harinya, mungkin esok harinya disesuaikan kondisi dengan kegiatan-kegiatan saya sebagai kepala sekolah gitu ya. Jadi langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari yang sama. Itu pada hari itu, kalau masalahnya memang benar-benar masalahnya harus selesai pada hari itu, agar tidak berkepanjangan dan menimbulkan perselisihan yang baru gitu ya, dengan melibatkan beberapa pihak, terutama wakil kepala sekolah serta dewan guru untuk mempertimbangkan masukan yang baik, serta pengawas sekolah dan komite sekolah. Akan tetapi semua tergantung dari karakter kasus yang dihadapi. Kalau kasus yang dihadapi masih bisa ditunda penyelesaiannya untuk esok hari, ya kita selesaikan esok hari, karena disesuaikan dengan kondisi kegiatan-kegiatan sekolah juga. Oke, jadi kasus tergantung lagi-lagi tergantung kasusnya itu seperti apa ya Bu. Kalau misalnya memang bisa diselesaikan hari itu harus hari itu selesaikan supaya semua selesai, masalahnya tidak ada perselisihan lagi di sekolah. Iya, gitu. Jadi ya lagi tergantung kasusnya ya Bu. Kalau memang diselesaikan hari itu ya hari itu, tapi kalau memang masih bisa harus ada hari dulu gitu, jadi ditentukan jadwalnya. Dan tentunya ditentukan jadwal kegiatan selanjutnya ya. Karena memang kepala sekolah kegiatannya lumayan disesuaikan dengan jadwal kegiatan di sekolah juga gitu. Kalau hari itu tidak bisa diselesaikan gitu. Tapi kalau hari itu bisa diselesaikan ya syukur, alhamdulillah. Jadi permasalahan tidak berkepanjangan. Oke, baik Bu. Selanjutnya, apakah Ibu apakah ada seseorang, kan biasanya kalau kasus itu kan kita menyelesaikan tuh nggak sendiri gitu ya Bu. Kira-kira ada nggak sih seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini itu menurut Ibu mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus di 5ETK Bu? Iya, biasanya kalau ada masalah-masalah di sekolah atau kasus-kasus sekolah, saya suka bekerjasama dengan wakil kepala sekolah kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan juga kepada Bapak Ibu guru, dewan guru yang berada di sekolah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah. Seperti itu Bu Nira. Iya, baik. Jadi tentu warga sekolah ya Bu yang membantu ya, yang membantu menyelesaikan masalah-masalah dengan bermusyawarah apa kasus yang kita hadapi gitu. Mungkin dengan musyawarah mendapatkan keputusan yang maksimal ya, keputusan yang baik gitu ya, yang terbaik ya, hasil keputusan yang terbaik ya, karena beda kepala pasti beda pemikiran ya Bu. Jadi banyak masukan ya Bu ya. Saran masukan dari warga sekolah sangat diperlukan sekali untuk menyelesaikan setiap kasus yang ada di sekolah. Baik Bu, pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang tadi kan yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik mungkin dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di 5ETK? Jadi sebagai pemimpin di sekolah, pengambilan keputusan bukanlah hal yang mudah, karena harus mementingkan kepentingan semua pihak. Untuk mengambil keputusan harus berdasarkan kesepakatan bersama, musyawarah bersama gitu. Tidak ada yang saling dirugikan seperti itu, dan membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah diambil. Jadi kita bekerja sama bersama tim di sekolah itu untuk menyelesaikan semua
masalah dan pengambilan keputusan itu kita bekerja sama dengan tim yang ada di sekolah, dengan wakil kepala sekolah, bapak ibu guru, dewan guru yang berada di sekolah. Jadi kita untuk mengambil keputusan selalu meminta pendapat dari semua warga sekolah yang ada di sekolah ini. Oke, jadi pembelajaran yang dapat diambil itu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema itu harus dilakukan dengan musyawarah. Ya, karena di sekolah itu tidak berdiri sendiri ya Bu, tapi ada beberapa warga sekolah yang tentunya bisa dilibatkan dan dalam mengambil keputusan juga kita tuh harus bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil ya Bu ya. Oke, ya. Baik Ibu, terima kasih atas Bu Nira waktunya ya di kesibukan Ibu. Alhamdulillah tugas saya sudah selesai untuk mewawancari Ibu. Sekali lagi terima kasih atas waktunya ya. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu. Amin ya. Terima kasih Bu Nira. Semoga Bu Nira juga sukses untuk tugas-tugas selanjutnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Bu Ratna? Alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Masya Allah, udah lama ketemu ya Bu ya. Iya, amin. Kita sehat-sehat terus deh. Iya, nih kebetulan saya kan ada tugas CGP ya Bu, untuk mewawancarai kepala sekolah dan saya kebetulan ingat Ibu nih, jadi ingin mewawancarai Ibu tentang tugas yang sudah saya kerjakan selama ini. Boleh dimulai Ibu? Boleh, silakan. Oke, Alhamdulillah Ibu masih diingat ya. Alhamdulillah. Selalu diingat Ibu, gimana sih selalu ingat sama Bu Ratna, Masya Allah luar biasa Ibu ya. Pertanyaan pertama, bagaimana sih cara Ibu untuk mengidentifikasi sebuah kasus? Kan biasanya di sekolah tuh pasti ada kasus ya Bu ya, yang termasuk kira-kira dalam kategori dilema etika ataupun rujukan moral. Kalau suatu kasus itu sama, itu dilema ya. Artinya di mana disebut sama itu makanya menimbulkan dilema, di situ disebut dilema etika. Ketika permasalahan sama berarti disebut dilema etika. Nah, kalau untuk bujukan moral yang salah satunya ya berbeda, yang satu tidak sama artinya di situ. Oke, baik. Jadi menurut Ibu tadi kalau etika yang karena etika itu berarti sama ya? Iya, itu sama. Mungkin mengandung kebenaran gitu ya, sama-sama kebenaran. Jadi kita ngerasa dilema gitu ya Bu? Dilema itu. Kalau wujukan moral berarti ada yang berbeda. Salah satunya berbeda. Makanya disebut kalau sama itu kan jadi dilema. Iya. Jadi dilema mau yang mana gitu ya Bu? Iya. Oke, yang selanjutnya bagaimana sih cara Ibu untuk mengambil sebuah keputusan ketika kasus yang Ibu hadapi itu memiliki dua kepentingan yang sama ya, misalnya sama-sama benar atau mungkin sama-sama salah, kira-kira mengandung nilai kebajikan apa gitu Bu? Jadi gini ya, kalau setiap keputusan itu kan kita identifikasi dulu masalahnya apa, seperti apa, lalu setelah kita identifikasi baru kita cari nih permasalahannya tentang apa nih. Kalau kita masih belum bisa menyelesaikan secara sendiri, kita panggil teman siapa yang bisa kita buat sharing-sharing seperti itu ya, karena hasilnya itu kan dari banyak kepala biasanya lebih efektif. Oke, jadi nggak menyelesaikan sendiri ya Bu, diskusi ya. Tergantung ini juga masalah, kalau misalkan masalahnya itu nggak terlalu rumit atau bisa Ibu selesaikan sendiri, ya kita bisa selesaikan. Artinya kalau memang luas masalahnya dan menyangkut beberapa banyak persoalan, kita bisa sharing-sharing dengan teman-temannya tentunya yang kita bisa percaya di sini ya untuk mengambil suatu keputusan. Baik, jadi intinya tergantung permasalahan yang Ibu hadapi ya. Benar. Kalau misalnya masih bisa Ibu selesaikan sendiri, Ibu selesaikan. Masih kita selesaikan. Tapi kalau misalnya butuh beberapa pendapat dari orang lain, Ibu lakukan dengan musyawarah. Seperti itu Bu ya. Oke, baik Bu. Selama ini kira-kira langkah-langkah seperti apa yang Ibu lakukan dalam menangani kasus tersebut? Pertama kita lihat tadi permasalahannya apa. Nah, lalu di situ apakah memang bisa tadi ya, masih bisa kita tangani sendiri. Salah itu kita identifikasi permasalahannya sekali lagi, lalu kita lihat, kita ambil kesimpulan. Nah, baru kita bisa putuskan apa nih yang harus kita putuskan nih kira-kira, yang tentunya tidak apa namanya merugikan salah satu pihak ya. Artinya ke sana kita bisa berdiri di tengah-tengah dan tentunya juga memuaskan semua pihak.
ketika kita mengambil keputusan itu. Ya, baik, berarti step by step ya Bu. Iya, nggak langsung Ibu ambil keputusan, tapi Iya, ada prosesnya ada juga proses ya. proses kita cari dulu permasalahannya tentang apa nih. Nah, lalu kita pelajari, setelah kita pelajari baru kita akan tindak lanjuti. Oke, baik. Lalu hal-hal apa saja sih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus yang Ibu hadapi? Musyawarah untuk mufakat itu perlu ya. Artinya setiap keputusan kita ambil itu kita harus musyawarahkan bersama-sama. Itu sangat perlu karena dengan musyawarah kita bersama itu akan ada kemufakatan dan hasilnya itu tentu saja baik untuk semuanya. Seperti itu, langkah-langkahnya ya seperti itu. Kita musyawarahkan secara kekeluargaan. Jadi menurut Ibu yang lebih efektif itu dengan cara musyawarah ya Bu ya? Musyawarah untuk mengambil suatu keputusan yang sifatnya kekeluargaan sih. Oke, baik Bu. Selama ini hal-hal apa saja sih dalam kasus-kasus dilema etika yang merupakan tantangan buat Ibu dalam pengambilan keputusan? Dilema etika itu kan yang tadi persoalannya sama ya. Biasanya nih menyangkut kalau tentang ada guru ya. Guru itu dan ya masalah mereka tuh masalah biasanya tuh ada cerita tentang keluarga, tetapi di sekolah itu kalau masalah keluarga dibawa ke sekolah itu kan biasanya langsung ada kinerja di situ yang kita lihat ya. Dan di situ kadang-kadang kan kita ini nggak bisa langsung memutuskan bahwa guru kita itu bermasalah. Harus kita kasih langsung kita kasih solusinya seperti karena ini kan kita nggak tahu mereka itu kan ada hal-hal pribadi. Nah kadang di situ yang kalau kita langsung memutuskan bahwa guru itu misalkan mempunyai masalah kita langsung menjas artinya bapak ini harus begini-begini nggak bisa seperti itu karena kan kita nggak tahu ya itu dia yang disebut dilema artinya ya mereka itu ada masalah tapi menyangkut kinerja di sekolah, tapi kita nggak bisa langsung paling di situ kita sebagai pemimpin memberi nasihat, yang artinya jangan sampai ada masalah di rumah, ada masalah dengan anak, lalu profesional kita sebagai guru itu kita tinggalkan ya. Tapi ketika sudah sampai di sekolah, ya kita kembali lagi sebagai profesional kita guru dengan tugas-tugas yang ada. Mungkin yang punya kasusnya pun dilema ya Bu. Tapi iya, kita kan lihat nih kok kinerjanya kayaknya biasanya tuh ngajar itu semangat, apakah gimana? Ada ibu ngalami itu ada 3 hari berturut-turut seperti itu dan ketika ibu tanya ada masalah Bu di rumah, kan nggak mungkin lah kita lari ke permasalahan yang ada di rumah. Mereka itu kan juga punya privasi. Nah itu ya dilema kan bagi ibu tuh mau menuntaskan tapi kita nggak boleh lari ke dalamnya. Betul. Jadi benar-benar harus dicari tahu dulu ya Bu ya. Iya, enggak kita langsung menjas gitu kan. Benar. Tapi kita langsung menjas ini ada apa gitu. Tapi kan memang kadang kita sebagai ya ibu ya sebagai Bu Nira juga sebagai guru nih. Iya, ketika misalkan melihat anak kita tuh ya, kita biasanya itu anak ceria. Terus anak itu artinya bermainnya dengan anak itu seperti biasa. Tiba-tiba anak itu ada masalah apa, langsung Bu Nira langsung ambil kesimpulan anak nih tumben kamu malas banget gini, nggak boleh. Berarti tetap ada hal-hal yang di luar dari kebiasaannya itu yang harus kita cari tahu di situ. Jadi kita harus cari tahu dulu ya Bu ya, nggak langsung menjas apa yang langsung menjas, kita lihat gitu ya Bu ya. Apakah Ibu pernah nih memiliki sebuah tatkala biasanya kan ada kasus ya, tapi Ibu ada nggak sih kayak jadwal tertentu gitu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Nah kemudian kalau misalnya ada tata caranya atau jadwalnya itu kira-kira bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Ibu jalankan? Kayaknya kalau tiap masalah dilihat masalahnya lagi nih ya. Kalau masalahnya pada hari itu bisa kita selesaikan, kita selesaikan. Tetapi kalau masalah itu menyangkut misalkan ada beberapa faktor ya yang harus kita tunda karena misalkan menyangkut ada beberapa orang yang terlibat di situ, kan kita harus mengidentifikasi nih. Oh satu orang itu kita panggil besokannya ini seperti ada deh misalkan kejadian dengan anak yang berkelahi, ya itu kan ada menyangkut bisa 2-3 orang atau 4 orang. Nah itu nggak bisa kita selesaikan pada hari itu, kita panggil prosedurnya orang tua dulu, kita panggil ini masalah seperti ini. Nah
nggak boleh langsung kita langsung beri hukuman misalkan. Ini anak nih berantem berarti ini ntar KJP-nya cabut atau seperti apalah seperti itu. Tidak, tapi kita lihat. Jadi untuk setiap masalah itu kita lihat permasalahannya. Ada yang bisa kita selesaikan pada hari itu atau bisa bukan ditunda ya, artinya sambil kita cari nih ya. Ini masalah ini harus kita selesaikan, tetapi ada pihak-pihak terkait lagi yang lain yang harus kita tanya kebenarannya atau tanya yang menyangkut dari masalah anak itu. Jadi balik lagi ke permasalahannya yang dihadapi ya, harus tergantung kalau misalnya bisa diselesaikan hari itu kenapa enggak gitu ya, lebih cepat lebih baik. Oke. Selama ini kira-kira ada nggak sih orang atau faktor-faktor yang menurut Ibu mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus tersebut? Oh iya, ada ya. Di sini biasanya Ibu tuh kalau melihat kasus yang agak menyangkut di luar dari biasa, Ibu akan bentuk tim ya, bentuk tim. Di situ bisa wakil, bisa juga kita panggil komite untuk penyelesaian yang artinya yang harus memang menyangkut keberadaan mereka ya, kita panggil dan kita bisa bicarakan sama-sama. Nah itu dia nanti yang kita musyawarahkan lagi, apa nih kira-kira. Dan tentu ini yang perlu dicatatkan kita ya, artinya keputusan itu tidak merugikan mereka ya. Tetap ketika kita mengambil keputusan, mereka itu akan menerima keputusan itu dengan senang hati. Dengan senang hati ya, betul Bu. Jadi apa orangnya itu pasti ada ya Bu ya. Tergantung lagi kasusnya itu seperti apa ya. Pasti warga sekolah juga Ibu libatkan kalau memang diperlukan ya. Dan tadi yang Ibu tekankan itu kalau mengambil keputusan harus kebaikan untuk kedua belah pihak. Iya benar, harus menyenangkan semuanya. Karena kalau cuma salah satu pihak aja senang, berarti itu masalah lagi kan? Berarti bukan menyelesaikan masalah. Iya, berarti ada tahapan itu tuh yang pilih kasih dan keadilan kalau kita memberi keputusan. Dan ada lagi apa tuh satu lagi belum ada. Yang artinya ya kita harus tetap semua pihak kita ini. Iya, nanti kalau salah satu dilema lagi. Iya, dilema. Lagi dilema kok cuma ini cuma pihak aja sih. Iya, betul Ibu. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu, dari apa yang Ibu sampaikan, kira-kira ada nggak pembelajaran yang bisa Ibu petik nih dari, kan tadi Ibu udah cerita tuh banyak hebat tentang cara mengambil keputusan, menghadapi kasus-kasus yang sudah Ibu hadapi gitu. Kira-kira ada nggak sih pembelajaran yang kira-kira Ibu ambil gitu dari semuanya? Banyak ya, banyak banget ketika kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan tim kita satu, berarti di situ kan ada musyawarah kita antara satu sama lain. Lalu ketika kita bisa mengambil keputusan itu tidak memihak salah satu yang bermasalah, berarti kita sudah menciptakan keadilan buat mereka. Dan yang satu lagi, ketika kita mengambil keputusan itu bukan menunda, artinya menunggu saat yang tepat, hasil keputusan itu akan lebih apa ya, lebih optimal. Karena kalau kita pada hari kejadian misalkan dan masalah itu agak berat, yang ada itu malah bukan bagus, artinya kita akan marah, kita akan mengambil tindakan lebih yang tidak bagus, tidak baik lah di situ ya. Nah itu jadi kalau memang perlu kita tunda, kita pelajari dulu tadi ya, kita pelajari dulu apa nih masalahnya. Nah kalau memang harus kita panggil orang untuk membantu kita sharing-sharing, ya kita minta pertolongannya. Nah, kita tuh jangan merasa diri kita tuh mampu, kita itu bisa menyelesaikan semua dengan sendiri apa gimana. Kita makhluk sosial, jangan salah di situ. Saling membantu ya Bu ya. Nah, jadi pelajarannya luar biasa ya Bu. Jadi guru juga kadang Ibu gitu ya. Apa ke guru juga gimana nih Ibu lagi punya masalah ini. Nah, jadi kita tetap ke keluarga itu, ke guru, ke lingkungan sekitarnya juga. Sharing lah ya Bu ya. Sharing itu perlu. Sharing ya. Karena kan memang kita di lingkungan sekolah bukan sendiri ya. Tadi yang Ibu bilang kalau misalnya dalam menyelesaikan masalah kita tuh harus yakin menerapkan dari diri kita bahwa kita itu makhluk sosial yang harus bersosialisasi, bukan sendiri. Kita tidak mampu untuk menyelesaikan masalah sendiri ya. Tapi kita punya
ada nih warga sekolah, ada mungkin ada wakil, Iya, ya, ada iya. guru-guru Ada yang mungkin komite. bisa membantu. Iya, kalau Iya. misalnya mereka ngerasa dilibatkan, mungkin iya. keluarga juga kan masih Iya, terlibat benar, ya Bu ya. iya, Nah, benar, jadi kita tidak hanya menyelesaikan secara sendiri, tapi bisa diselesaikan secara bermusyawarah atau Iya, kekeluargaan. iya. Terus ciptakan keadilan juga tadi Iya, Ibu bilang ya. benar, iya. Iya. Baik. Alhamdulillah nih pertanyaannya sudah selesai nih ya Bu. Nah, saya juga sangat terima kasih nih Ibu sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan yang luar biasa ya. Iya.